Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Di video kali ini saya ingin men-unboxing sebuah power supply mereknya Enlight yang 400 watt, modelnya yang black silver. Nah, jadi power supply ini saya beli seharga 370.000 di Bukalapak, link ada di deskripsi. Jadi 370.000 kita udah dapat power supply yang pure ya. Nah, ini power supply pure 80 plus. Terus garansinya 5 tahun kawan. Nih. Jadi 2 tahun garansi spare part, 3 tahun servis. Nah, jadi seperti ini di bungkusannya, di dusnya. Bisa kita lihat fisik seperti ini. Di belakang dusnya dia ngasih tahu ya bahwa ini ada PSU loading dan kecepatan fan. Artinya dia mengklaim si fan-nya ini nggak berisik. Si fan si fan power supply-nya ini berputar adaptif ya. Jadi ketika dia idle RPM-nya di bawah 500, nanti ketika dia full load, setengah load gitu kan dia RPM fan-nya akan naik ya gitu. Terus di sini dia ngasih tahu bahwa efisiensi 80%-nya ya, pure-nya. Nah, oke ya, langsung aja kita bongkar di dusnya. Kita mendapat apa aja? Kita mendapat styrofoam. Ucapan terima kasih ya dari pemilik toko. Kita mendapatkan sebuah kabel power AC ya untuk dicolok ke belakang power supply-nya. Ini lumayan panjang. Nah, ini ada power supply-nya dan kosong tanpa ada kartu apapun. Kok kosong ya, Pak? Nah, jadi udah kita hanya mendapatkan unit ini aja. Tuh. Mendapatkan kabel power dan power supply-nya. Ini by the way power supply-nya masih diplastikin ya. Akan saya sobekin dulu. Enlight 400 watt switching power supply. Nih, bisa kalian baca. Ini tulisan standar pada power supply pada umumnya. Di sini ada ini ya, switch-nya untuk mati dan hidupin. Terus bisa kita lihat dalamnya. Nah, ini dalamnya power supply-nya lumayan rame ya. Jadi bukan kayak power supply fake yang abal-abal itu. Biasanya kan kalau kita beli power supply yang harganya 50.000, 150.000 atau 100.000 itu kan dalamnya itu sedikit, kapasitor itu sedikit gitu kan. Ini lumayan rame ya. Tuh, ini fan-nya. Fan-nya entah ukuran berapa ya, paling 14 cm. Di sini ada apa nih? Ada segel garansi. Oke. Terus pada kabelnya ini diikat pakai karet gelang. Karet gelang. Kita lihat, kita pisahkan dulu. Ini kabel yang utamanya ya, 20+4 ya atau 24 pin. Tuh. Sudah beredit ya, kabelnya lumayan kaku, lumayan keras. Berarti lumayan bagus juga. Di sini ada 1x6 pin untuk PCI, untuk VGA card ya, bisa ini. Terus di sini ada satu buah molek, satu buah floppy disk, satu buah molek, satu buah SATA dan untuk floppy disk nih kalau masih ada yang pakai. Di sini juga sama ya, 2 buah molek dan 1 buah ini ya. Yang kita dapatkan untuk kabel dari si power supply ini, kita mendapatkan 3 buah molek dan 2 buah SATA. 3 buah molek dan 2 buah SATA dan 1 buah floppy disk. Ya standar lah untuk power supply 400 watt. Lagian kan tujuan kita menggunakan power supply ini kan bukan untuk PC gaming yang wattnya gede kan. Untuk PC kantor, PC gaming murah gitu. Karena masih sanggup lah 400 watt. Apalagi ini dia mengklaim bahwa ini pure ya. Nah, untuk panjang kabel powernya sendiri ini 120 cm. Nah, untuk panjang kabelnya ini udah saya ukur ya. Sebagai contoh yang 24 pin motherboard ini panjangnya sekitar 50 cm ya. Ini juga 8 pin untuk CPU juga sama 50 cm. Untuk PCI 6 pin VGA sama 50 cm, Molex 2 50 cm. Nah, di panjang kabel yang paling ujung ini panjangnya kurang lebih 80 cm ya. Ada yang buat SATA sama floppy disk. Terus di tengahnya juga ada SATA 1 ya, sama Molex 1 ini yang 65 cm. Jadi kabelnya lumayan panjang ya. Nah, sebagai power supply yang harganya 370.000, menurut saya ini udah sangat layak ya buat dibeli, apalagi untuk komputer yang ingin awet, daripada kita beli power supply abal-abal ya, power supply fake watt ngakunya 600 watt, 500 watt tapi bisa ngerusak PC kita gitu. Nah, jadi dalam paket penjualan kita hanya mendapatkan unit power supply-nya
dan si kabel power tanpa ada kartu garansi atau stiker apapun. Jadi mungkin garansinya terletak pada ini ya nih, stiker-stiker baut ya, segel-segel baut. Jadi kalau mungkin klaim garansi, kita tinggal bawa unitnya sama dusnya aja mungkin ya. Jadi saran saya buat kalian yang masih menggunakan power supply fake atau power supply abal-abal hari gini ya, apalagi suka nanya, bang kenapa komputer saya mati nggak nyala gitu. Usahakan dulu komputer kalian itu menggunakan power supply yang asli gitu kan, power supply yang pure, jangan power supply abal-abal. Karena nomor satu di power supply nomor satu. Sebagai contoh kemarin komputer saya ada satu yang suka ngeheng. Jadi komputer saya itu komputer biasa yang bukan gaming, itu kadang dipakai 15 menit, 30 menit, 1 jam, itu kadang-kadang suka ngeheng. Dan ngehengnya ketika ditekan tombol restart, itu nge-restart. Harusnya sebagai komputer yang kerusakan pada mainboard atau memori, itu biasanya nggak bisa di restart dan harus dimatikan secara paksa atau dimatikan secara listrik gitu kan. Nah ini mah restart, saya bingung apakah kerusakan ada di harddisk segala macam. Udah saya cek semua normal, ternyata kerusakannya pada di power supply. Jadi apalagi kalian yang menggunakan power supply fake, power supply abal-abal gitu kan, 50.000, 100.000 yang kalengnya enteng banget, ini kan lumayan berat nih. Nah jadi saran saya untuk keawetan PC kita gitu kan, kelanggengan keawetan PC kita, pakailah power supply yang asli gitu. Nggak usah yang mahal-mahal, nggak usah yang 800 ribuan. Ada juga yang harga 500 ribuan dengan merek-merek terkenal. Dan ini kan yang harganya cuma 300 ribuan kan. Nah untuk power supply pure yang bekas aja, ini umurnya masih panjang. Apalagi power supply pure yang baru. Apalagi kalau kalian beli yang bermerek, yang 500 ribu ke atas gitu kan. Nah jadi jangan sayang-sayang ya guys ya. Untuk part yang lain mungkin power supply boleh harus baru atau harus bagus. Untuk RAM, prosesor gitu kan, hard disk atau VGA nggak apa-apa bekas, nggak apa-apa yang kualitasnya di bawah gitu kan, yang murah-murah. Tapi usahakan untuk power supply itu kita harus beli yang bagus gitu kan, yang bagus atau yang baru gitu. Oke ya, langsung aja kita pasang. Power supply-nya udah kita kencangkan pakai baut. Sekarang kita pasang yang pertama yang 24 pin dulu. Nah, ini dipasang ke motherboard. Untuk 8 pin motherboard atau 8 pin CPU. Nah, karena motherboardnya G31, kita cuman pakai 4, jadi kita buka ini, kita belah seperti ini. Nah, di ujung keduanya ini beda-beda ya lubangnya ya, tuh lengkungannya. Jadi nanti kita paskan entah di kiri atau kanan yang bisa masuk ya. Kalau 8 biasanya masuk dua-duanya, tapi kalau 4 biasanya satu nggak masuk, satu masuk. Nah ini kita masukin sebelah sini. Lalu sekarang kita memasang kabel power SATA. Nah ini bisa kita colokin ke harddisk kita atau ke SSD kita. Nah ini sisa 2 ya, kabel yang gak kepake. Yang satu kabel untuk VGA, yang satu buat kabel molek SATA ya. Nah ini kabel yang gak kepake bisa kita ikat ya, atau bisa kita rapikan kabel power supply-nya supaya terlihat lebih rapi. Jadi intinya pandai-pandainya kita ya, pinter-pinter kitanya aja untuk merapikannya. Boleh diikat atau diselipin gak apa-apa. Oke kawan, jadi power supply-nya udah kita pasang ya di komputer. Nah jadi ini adalah komputer server. Bisa kita lihat. Nah komputer ini menyala 14 jam sehari ya, 14 jam sehari. Kondisi idle, load, full load, idle, load, full load, terus aja begitu selama 14 jam sehari. Nah jadi guys, kenapa saya sangat menyarankan untuk membeli power supply original daripada power supply abal-abal? Sebagai contoh, nih power supply yang ini ya, power supply yang tadi, ini bekas tapi ori, pure, aja mampu bertahan 3 tahun gitu. Apalagi kita membeli power supply yang masih baru, yang ori. Apalagi belinya yang merek bagus, merek yang kayak Corsair segala macam gitu kan, yang harganya 500 ribu ke atas, 1 juta segala macam. Jadi jangan sepelekan power supply gitu guys ya. Untuk komputer kita nomor 1 tuh power supply dulu aja deh. Untuk part yang lain bisa bekas atau bagaimana, bisa yang murah atau bagaimana speknya, nomor 1 power supply. Oke guys ya. Jadi saran saya tinggalkan menggunakan power supply abal-abal. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang ingin membeli power supply juga gitu kan, sebagai pertimbangan kalian untuk membeli power supply. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.